Pak R pinjamkan akunnya ke yang lain begitu ya, ada Cindy dan sebagainya, jadi kadang-kadang digunakan ya sudah biar aja, yang penting semua apa bisa berjalan begitu ya. Baik. Untuk absennya apa? Untuk absennya di Cyber dan di Sintak itu gimana Pak ya? Absennya di Sintak ya. Di Sintak aja. Kemarin Pak sudah sempat sharing kan kalau di Sintak aja lah ya, supaya tidak bertel-tel ya begitu kan. Nah, maunya di Cyber sih maunya begitu kan, tetapi ternyata diminta untuk Sintak ya sudah ikut Sintak ya. Meskipun kalau mau jujur ya, kemarin sejak hari Senin sampai ini hari masih bermasalah kan. Ada yang tidak bisa absen, ada yang sudah masuk keluar nggak bisa masuk lagi begitu kan. Ya itulah, jadi kadang menjadi satu hal yang paradoks ya, mengimbau menggunakan semua online selama satu semester tapi nggak mampu gitu kan. Jadi menjadi satu hal yang dilema paradoks begitu ya. Oke, ya itulah kondisinya begitu ya. Cinta ternyata juga ini barusan nggak bisa juga Pak. Masa Cinta nggak bisa hari ini? Sekarang nggak bisa. Jadi ada perkuliahan. Hanya Aldian saja atau ada beberapa yang bisa? Nggak bisa absen Pak. Kenapa? Nggak bisa absen. Bisa Pak. Udah di backup aja sama Aldian aja, contangnya aja Aldian. Bisa terlihat kan? Bisa Pak. Ya oke. Ya. Yang pertama baru mau sampaikan dulu, kalau kuliah absennya pakai Sintak dan mesti pakai backup menggunakan manual ya, yang di Aldian ya. Jadi Aldian Backcounting mempunyai backup absen begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak R pakainya platform yang Zoom lah ya. Jadi sebagai ya selalu Pak cari yang terbaik begitu. Kalau kamu tanya Pak apakah yang terbaik Zoom, ya sebenarnya pasti banyak yang lain. Mau pakai Webex juga sekarang sudah limit, bukan berarti tidak bisa langganan. Bisa aja langganan sih, tapi nanti Webex Pak kena bisa dikomplain nanti. Wah Pak, Webex kalau Webex itu banyak makan kuota begitu kan. Ya sudahlah. Selain sebetulnya ada yang lain seperti GoToMeeting, ada lagi yang BlueJeans dan sebagainya, sangat banyaklah platformnya begitu ya. Ya minimal mencari sesuatu yang mendekati yang prima begitu. Jangan kenapa nggak pakai Google Meet yang free aja begitu? Ya selalu lah Pak sampaikan bahwa yang free itu bukan pasti ada limit yang berbayar begitu ya. Itu aja intinya lah, bahwa Pak selalu pengen pada posisi toolsnya, kemudian medianya itu prima begitu ya. Apalagi kuliah yang dalam kondisi yang tidak ideal seperti masa-masa seperti ini. Apalagi kalau sudah tidak ideal kondisinya, masih menggunakan instrumen yang ala kadarnya. Lalu seperti apa produknya? Itu sih yang menjadi kegalauan buat Pak R. Kenapa Pak R juga berlangganan rutin ya menggunakan Zoom ini, setiap bulan harus ya sedikit spend untuk berlangganan Zoom ini sampai dengan tuntas begitu. Dan ini ya Pak R mandiri begitu ya, jangan dikira bahwa Pak jangan nanti kamu compare pada yang lain begitu. Bapak Ibu yang lain kenapa nggak seperti Pak R pakai Zoom lisensi begitu. Nah Pak sampaikan bahwa ya ini mandiri, jadi artinya Pak R effort sendiri begitu. Jadi belakangan juga dengan menggunakan alokasi dana sendiri begitu ya. Jadi Pak R tidak bisa memaksa semuanya sama dengan Pak R, tapi prosesnya Pak R harus bisa delivery pada kamu dengan benar begitu ya. Meskipun kuliah online bukan berarti menghilangkan prosesnya, itu yang Pak R tidak sepakat begitu ya. Nah justru hal yang positif dari ada yang kekurangan dari Pak R, Anda boleh sampaikan begitu ya. Tolong diberi masukan yang positif. Ya Pak, terima kasih sudah diberikan evaluasi yang lalu ya. Artinya cukup baik lah selama proses kuliah. Nah Pak R mau menjaga menjaga nilai yang sudah kamu berikan buat Pak R sehingga menjadi lebih baik lagi lah. Oke, itu. Nah kemudian ini yang perlu sepakati sama-sama, online itu kadang-kadang menjadi tidak nyaman begini. Barangkali loh ya, kadang-kadang kan dengan berbagai kondisi Pak saya baru bisa masuk itu menjelang setengah jam sebelum berakhir karena susah sinyal. Itu kondisi yang selalu akan muncul lah ya. Nah
kita sepakati aja bagaimana kalau setengah jam sudah mulai gitu ya. Ya oke lah Pak R. Semestinya tidak perlu melakukan lock room lah ya, mengunci ruang ini kan juga bisa di lock begitu, tapi saya pikir tidak perlu harus melakukan lock room begitu kan, sehingga ya tentunya menjadi tidak nyaman kalau misalkan aja di lock room begitu kan. Nah ini yang Pak R hindarkan, tapi maka tetapi butuh aware dari kamu bahwa butuh kesadaran lah ya, artinya bukan lagi mengejar nilai hasil akhir, memang itu bagian dari pembuktian bahwa kamu sudah kuliah adalah hasil akhir begitu. Tapi goalnya itu endingnya bukan pada sebuah nilai, tapi pada proses kita berdiskusi ya, sehingga capaian pembelajarannya itu menjadi maksimal seperti itu. Ya itu tujuannya begitu. Ya sehingga tolong dipahami bahwa masalah absen kalau seperti biasa kan kalau kuliah pun kuliah offline juga sama kan. Supaya tidak pernah artinya tidak pernah memaksa kamu bahwa harus masuk terus, ada hak untuk membolos pakai aja haknya, supaya tidak melarang sepanjang memang terpenuhi ya, tapi akan menjadi problem ketika nanti Pak ini kurang 1 kali 2 kali, sudah itu bukan lagi masanya untuk ngurusi yang seperti itu. Tapi harapan kamu adalah ada hak yang harus Pak berikan pada kamu, atau kewajiban yang kamu penuhi lah, udah tugas dikerjakan dan sebagainya. Saya pikir prosesnya itu seperti itu. Jadi hanya jangan store absen aja, itu tidak mendidik buat kamu gitu ya. Oke. Lalu kalau masalah pakai Zoom ini kan tentunya pasti bicara kuota. Pak tidak bisa memberikan juga kelonggaran. Silakan kalau memang mau dimatikan kameranya, silakan sepanjang ya. Saya katakan Pak, tolong kamu jangan terus ketika dimatikan karena terus kamu tinggal pergi gitu lah, nanti menjadi problem kalau misalkan saya perlu tanya sama kamu lah, nanti tidak ada lah pas ada tugas di kelas diskusi gitu kan menjadi kurang baik performanya begitu ya. Jadi Anda boleh matikan sepanjang Anda monitor, ikuti aja kuliahnya begitu ya. Ada pertanyaan Anda boleh resen kan di icon Anda muncul ada tuh resen kan, ada menu di partisipan, Anda klik nanti daftarnya ada, lalu Anda boleh resen bertanya begitu ya. Itu yang beberapa pengantar dulu untuk sebelum memasuki kuliah untuk ini ya. Oke. Ya, nah, saya screenshot dulu supaya tidak hilang. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, atau ada yang mungkin yang merasa keberatan kalau misalkan harus menggunakan platformnya Zoom atau apa begitu. Pak, semoga berarti tidak ada ya. Ini semoga tidak ada, tapi lalu upayakan untuk yang terbaik lah, supaya memang kuliah itu ya harus ada effort yang lebih untuk jadi yang lebih baik begitu ya. Oke. Sudah Pak screenshot dulu ya, supaya untuk juga Pak pasti backup. Jadi beberapa kali screen itu dari 1 sampai 5 ini Pak pasti backup untuk pembuktian bahwa kamu juga kuliah juga begitu. Gitu. Ya, oke. Permisi Pak Her, ya. yang di Sintak sudah bisa. Sudah bisa. Ya, syukurlah. Terima kasih Mas untuk informasinya. Ya, oke. Ya, bisa terlihat ya di dalam slide-nya Pak Her ya. Jadi Pak Her coba kalau di ITB itu Pak Her coba karena Pak Her pakai menggunakan materinya yang pernah Pak Her nikmati selama kuliah di ITB. Untuk kalau di ITB namanya aspek hukum dan manajemen kontrak. Ya ini hanya belajar di CM itu memang dipelajari mengenai materi ini. Jadi Pak R berbagilah hampir
nanti Pak Heru akan tambah kurangkan beberapa materi yang memang cukup tidak pada porsinya. Artinya ini kan levelnya ada di level basic untuk di S2 begitu ya, tapi at least di S1 pun barangkali hampir bisa dipakai beberapa bagian lah ya. Nah, oke, yang pertama seperti biasa lah ya. Jadi kalau maaf barangkali untuk mata kuliah hukum ini mungkin satu-satunya materi yang mungkin tidak pakai bahasa Inggris ya. Kata kita pun kata ini masalah hukum lah, jadi mesti pakai bahasa Indonesia ini ya. Jadi biasa pakai bahasa Inggris, tapi kali ini yang tidak pakai bahasa Inggris begitu materinya, hanya di 1-2 set lah ya. Nah, seperti biasa Pak hampir sama lah, semua tatip dan sebagainya itu pasti sama, masalah bobot kuliah gitu ya, keluar. Nah ya, dari Kamis setengah 12 ya, betul ya Aldian ya, bukan setengah 1 kan ya. Nah kemudian ya, lalu setelah itu seperti biasa lah, Pak pasti akan memberi bobot penilaian di UTS 35%, final 4%, proyeknya, tugasnya 26% begitu ya. Grading nilainya juga A sampai dengan E, BIP 80 ya A, kemudian 25 dan seterusnya begitu. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam penilaian itu Pak tidak serta-merta memberikan nilai itu pada angka yang angka yang bisa memang sesuai dengan berkas nilai ya, tetapi kadang-kala ada beberapa pertimbangan lah ya. Misalkan ya, seringkali kan nilainya misalkan ya, Pak nilai saya itu 79,45 misalkan ya, sebenarnya tanggung gitu, antara ke A juga kurang 0,55, lalu ke AB juga hampir mendekati A begitu kan sayang begitu kan. Nah, faktor-faktor seperti kehadiran di kelas, kemudian kita berdiskusi ketika Pak menyampaikan sebuah pertanyaan atau mungkin ada sebuah kasus begitu, kamu bisa merespon dengan baik, itu menjadi pertimbangan di dalam penilaian akhir Pak Heru begitu. Jadi tidak serta-merta kalau misalkan nilai UTS-nya 75, UAS-nya 75, terus tugasnya misalnya 50, kan kadang menjadi pertimbangan kira-kira seberapa jauh sih aktivitas di kelas bisa Anda respon dengan baik. Jadi itu menjadi pertimbangan di dalam penilaian Pak Heru. Jadi tidak langsung publish tidak, tapi berkali-kali Pak Heru akan kaji lagi, satu kali nilai on the berkas ya, lalu ada faktor lain penilaian di kelas, tugas dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan untuk penilaian, sehingga saya pastikan bahwa pasti itu sudah yang terbaik dibuat tiap kamu semua begitu ya. Berkas Pak tidak pernah bagi di letakkan di TU, tapi kalau mau ambil berkas ke Pak silakan. Kenapa Pak silakan per anak, karena ya lagi-lagi lah bahwa kadang menjadi sakit hati kalau sudah dapat berkasnya jatuh di lantai, tidak lah, itu kan jadi sangat tidak menyenangkan buat kamu. Itu yang Pak hindarkan ya. Oke. Ya, kehadiran Pak juga minta ya, tolong penuhilah kehadirannya. Anda ada kesulitan masalah sinyal dan sebagainya, silakanlah lapor ke kauntingnya supaya nanti Pak bisa record kembali kehadirannya. Oke, itu yang di tatip di perkuliahan Pak Hermawan. Barangkali ada yang mau memberi masukan dulu sebelum Pak lanjut ke materi berikutnya, slide berikutnya begitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada masukan kah? Kemudian satu lagi, kadang-kala kalau memang terpaksanya, kalau memang misalkan pas Pak ada dinas keluar kota gitu ya, pasti jalan begitu ya kan, kalau nggak bisa kuliah ya Pak mesti mohon izin untuk mohon dialokasikan waktu lah ya, mau sore juga boleh, nanti Aldin akan organize untuk mengkoordinasikan kelas ini ya, hari dan penggantinya. Jadi hari-hariannya pasti Pak penuhi, tapi seandainya ada tugas ya Pak, ada tugas keluar kota dan sebagainya, Pak mohon dialokasikan waktu begitu ya, itu aja. Baik, ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau bermasukan untuk masalah tatip di dalam kelasnya Pak Hermawan kah? Ada yang mau tanyakan? Ada Pak. Baik, terima kasih. Ada Pak. Ya, oke. Nah, permasalahannya begini. Ada satu pertanyaan sebagai intro untuk masuk slide berikutnya.
Pak, sebetulnya apa kontribusi mata kuliah ini itu untuk bidang yang kita tekuni, artinya untuk ilmu sipil? Ya, itu satu pertanyaan mendasar. Kenapa saya harus belajar? Minimal punya sebuah knowledge lah, semua pengetahuan dasar. Mengapa ini kita perlu belajar? Kalau kita flashback di dalam mata kuliah yang pernah saya sampaikan di dalam mata kuliah FK ya, pada saat kita sampai di materi mengenai kontrak konstruksi, nah Pak selalu menyampaikan bahwa pekerjaan konstruksi itu sebuah bidang pekerjaan yang rentan terhadap konflik, ya, mau proyek kecil, mau medium, mau yang besar, itu rentan terhadap konflik. Pak, di mana rentan konfliknya? Ya, satu, ya, ketika owner menjalin ya kerjasama dengan perencana, atau dia menunjuk perencana, tepatnya menunjuk perencana ya, itu sudah ada dua belah pihak nih, satu owner, kedua perencana. Ketiga, pada saat tender, ketika kita mengundang banyak pihak untuk memberikan penawaran, itu sudah yang terpilih pasti menjadi pihak yang ketiga begitu. Nah, bahasa ketiganya ini bahasa gambar. Barangkali owner ini tidak paham, ya tentunya belum tentu semua paham, ada yang mengerti juga, ada juga begitu. Tetapi kan butuhnya perencana karena memang mereka perlu memproduksi sebuah produk yang bermutu lah, lalu menunjuk perencana kan. Nah, bahasa gambar ini jangan dikira bahwa ini kan fine-fine aja begitu. Ya, prakteknya ini bisa menjadi masalah di hukum. Anda coba sesekali ya buka aja di dalam webnya Arbitrase Indonesia. Ya, memang selama ini kalau kita bicara mengenai hukum itu kan Pak, saya mungkin hampir jarang mendengar ya Pak, di persidangan itu ada persidangan tentang konstruksi. Tapi cobalah yang barangkali 5 tahun belakang ya, atau 10 tahun belakang ya, Anda kalau mungkin melihat berapa banyak gitu ya orang-orang yang menggunakan baju orange karena prakonstruksi kan. Di luar saya katakan ya, di luar hampir katakan karena masalah korupsi begitu ya. Tetapi ada nggak sih Pak sebuah kasus hukum konstruksi itu yang bukan di masalah korupsinya? Misalkan gagal bangunan, kemudian bangunannya roboh, kan juga tidak sedikit juga seperti itu kasusnya kan. Lalu bagaimana menyikapi hal ini? Nah, minimal belajar hukum konstruksi itu kita punya sebuah basic knowledge yang baik untuk melandasi ketika kita akan melibatkan diri di dalam sebuah proyek begitu. Ya, bagaimanapun ya saya katakan ya sejauh ini ya sebagus-bagusnya ya, artinya proyek ditata itu pasti ada satu bagian yang bisa menjadi konflik gitu, menjadi dispute ya, menjadi rentan klaim begitu ya. Sedikit contoh kasus ya sebagai sharing aja begitu ya, di awal tahun ini ya, Pak diminta untuk melakukan audit ulang pekerjaan ya. Saya ngajak beberapa waktu itu masih mahasiswa, tapi sekarang sudah jadi alumni kan, mengajak Kak Daniel itu kan, Kak Tio untuk mengaudit beberapa teman juga di luar Unika gitu ya, melakukan audit ulang dari pekerjaan jalan yang ditengarai ada kerugian negara begitu kan ya. Nah, dari situ kita dianggap si pelaksana ini merugikan negara ya hampir lah ya 40 miliar begitu kan. Dan saat ini juga masih sedang bergulir di kasasi begitu kan. Nah, objeknya ada ya, jalannya sudah selesai begitu ya, jalan-jalan di Papua begitu ya. Tapi prakteknya itu sudah selesai, sudah serah terima, tetapi menjadi problem di kemudian hari begitu, Mas.
Nah, sampai akhirnya berujung di pengadilan. Kamu bisa buka nanti di web lah ya, ada itu kasus itu kan. Nah, pekerjaan sudah selesai, sudah serah terima, tetapi setelah 2 tahun kemudian menjadi kasus di pengadilan, ya. Nah, sebegitunya artinya kontraknya ada kontraknya, ya. Terlepas dari masalah politik lah ya, saat itu kan ya ada masa-masa pemilihan kepala daerah begitu ya. Itu bukan ranah kita, tapi pembuktian terbalik. Artinya bagaimana kita bisa membuktikan ulang bahwa si pelaksana ini tidak merugikan negara begitu. Ya, kita sih berupaya, artinya memberikan data, memberikan sebuah report yang real di lapangan based on pengukuran yang ada di lapangan begitu. Ya, memang masih belum sudah diputuskan, tetapi beliaunya masih dalam proses mengajukan kasasi begitu ya. Nah, dari case ini saja kita bisa yang apa saya sampaikan ini bahwa proyek itu rentan terhadap dispute ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua ya, yang kepemilikan swasta lah ya, itu di tengah perjalanan pun itu bisa menjadi konflik juga, menjadi dispute begitu. Ya, mungkin beberapa kali sempat share di kelas yang berbeda lah ya, tapi mungkin ada yang tidak kebagian sharingnya Pak Hermawan begitu ya. Gambarnya sudah ada, ya, sudah ditenderkan, sudah ada pemenang, tetapi di dalam pelaksanaannya ada misinterpretasi terhadap tes lab yang diberikan. Ya, akibatnya apa? Satu sisi ada overhead, ada dari si owner harus extra cost mengganti, artinya yang harusnya itu pekerjaannya nilainya 5M itu menjadi 2,5 kali lipat begitu. Nah, kalau sudah begitu siapa yang mau dituntut begitu? Labnya saya katakan tidak bersalah dan saya berani fighting begitu ya. Kalau Anda sebagai perencana menuruti tes lab, itu mestinya selamat dulu lah ya, tapi tidak, ya cukup alot begitu kan, sampai akhirnya saya minta bahwa hai perencana kamu segera minta maaf ke lab begitu ya, lab tidak salah loh, kamu yang ya hampir satu sisi dari perencana bertanya kepada MK-nya, ini kalau kami teruskan ke hukum bagaimana, tapi ya MK-nya menyarankan kalau kamu meneruskan masalah sampai ke hukum, kalau kamu kalah, kamu sanggup enggak ganti 8M. Tapi kalau kita yang salah, kita sudah bayar, kita tidak ada kekurangan bayar begitu kan. Mikir akhirnya. Ya. Nah, itu contoh yang kedua, bahwa di dalam proyek itu rentan terhadap konflik, dispute dan klaim begitu ya. Nah, itu mengapa kita perlu melihat pentingnya kontribusi di dalam ilmu sipil ini sebagai dasar lah ya. Nah, kita lihat beberapa, jangan dikira bahwa pendekatan mata kuliah dekat dengan dari perspektif konstruksi ya, bukan ahli hukum ya. Kamu tanya ke Pak R tidak pernah kuliah hukum ya, tetapi setidaknya ya Pak R paham mengerti lah bagaimana beberapa case-case dari pengalaman itu menjadi belajar sebetulnya. Ada aspek hukum yang harus diperhatikan begitu ya, itu. Oke. Nah, pilihan lagi. Nah, kita lihat beberapa konsep dasar dulu lah ya, beberapa frase kata yang ada di dalam konstitusi ini. Nah, berbicara mengenai hukum dan aspek hukum itu, kita juga tidak lepas dari namanya faktor humanisme, kemanusiaannya begitu. Ya, beberapa ya sebutlah ya, filosofi itu memberikan sebuah pemahaman, sebuah definisi yang kita bisa sama-sama. Dari sisi yang pertama adalah hukum adalah segala peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik dan mengikat masyarakat di dalamnya. Nah, yang diberi headline biru ini
yang namanya hukum kalau di dalam kita bicara mengenai hukum itu pasti kita lihat ya di dalam kontrak, saya coba kaitkan dengan kontrak konstruksi ya, itu pasti punya keteraturan. Pak, di mana bisa melihat keteraturannya? Ya minimal yang paling sederhana itu kan pasti ada klausulnya itu. Yang pertama bicara siapa, yang mewakili siapa, di mana kedudukannya, sebagai apa, pihak kedua itu sebagai apa, di mana kedudukannya, sepakat untuk melakukan pekerjaan di dalam satu paket pekerjaan tertentu. Lalu ada ruang lingkup, kemudian bicara mengenai sumber daya yang terlibat, kemudian juga cara payment, dan selalu di klausul akhir di dalam kontrak konstruksi pasti muncul, barangkali bukan hanya konstruksi, tapi mungkin banyak bidang, pasti muncul begini, apabila di kemudian hari ada perselisihan. Nah, sebetulnya dari kata itu kita bisa belajar bahwa namanya 1-2 pihak terikat dalam kontrak itu tiga, atau mungkin barangkali juga dengan panitia pendamai, atau mungkin paling ekstrim adalah melalui arbitrase. Ya, dari yang sudah itu satu kali Pak pernah menjadi saksi ahli di pengadilan untuk mewakili atau ditunjuk salah satu pihak antara lawan dan yang menggugat begitu ya, mengenai konstruksi juga. Ya. Nah, kembali bahwa pada saat mewakili juga pasti tentunya berangkat dari kasus kan. Sudah bertahun-tahun kasus itu muncul begitu, tapi tidak selesai begitu ya. Nah, kalau sudah sampai di pengadilan itu beratnya apa Pak Her? Ya, kalau ada konflik konstruksi memang sebaiknya itu dibawa ke jalur yang lebih menurut Pak Her lebih elegan itu arbitrase lah ya, karena sana kan yang bicara adalah ahlinya. Kalau mungkin di pengadilan itu barangkali susahnya begini, belum tentu loh yang menjadi hakim itu juga paham seperti apa konteks konstruksinya, bagaimana cara bekerja sebuah building. Ya, Pak Her tahu waktu mewakili di dalam persidangan itu juga menjelaskan dengan analogi yang barangkali mudah dipahami oleh kaum awam lah yang tidak kuliah di bidang sipil, itu menjelaskan bagaimana ini bisa rusak bangunan ini karena sebelahnya begitu kan. Nah, itu tidak mudah begitu kan. Nah, artinya kalau sampai ada dispute, ada konflik, ya sebaiknya ya jalur hukum itu yang terakhir lah ya, jangan ditempuh yang pertama, tetapi bisa dengan pihak ketiga, pendamai, ataupun dengan jalur yang lebih soft begitu. Baru kalau memang mentok itu barulah, itu pun juga diupayakan lebih ke arbitrase begitu ya. Nah, kemudian terus dengan baik itu sudah memang sudah menjadi nilai sebuah value ya, baku ya. Pasti baik ini kontrak itu dibuat atau hukum ini pasti dibuat dengan sebuah etikat baik ya, dan kemudian mengikat masyarakat. Nah, masyarakat ini kita bisa terjemahkan, bisa mengikat banyak pihak, dari mulai owner, perencana, juga pelaksana begitu. Itu pun juga standar optis bagi sebuah masyarakat di proyek konstruksi begitu kan. Nah, lalu berikutnya lagi ya, hukum ya adalah himpunan peraturan hidup ya yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur kehidupan dalam kehidupan. Ya, yang kedua ini ya bicara dari sisi humanismenya lah ya. Meskipun kalau kita lihat pun sebenarnya prinsip konten dari definisi ini pun kalau kita lihat di dalam konteks pun juga sama juga. Ya, Pak, di mana kita bisa memberikan contoh memaksa, artinya tidak ada suatu peraturan itu yang sifatnya barangkali memaksa dengan tujuan yang buruk, tidak ada begitu ya. Nah, contoh begini, kaitan memaksa di dalam kontrak konstruksi ya. Ada sebuah klausul begini, pihak kedua. Jadi kalau di kontrak konstruksi itu kan pihak pertamanya owner, pihak keduanya adalah pelaksana gitu ya, sebagai main kontraktor. Itu ada sebuah klausul bahwa pihak kedua tidak boleh menyerahkan pekerjaan
utamanya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama atau satu begitu. Itu memaksa itu. Ya, artinya kamu nggak boleh. Misalkan ya, Aldian sebagai pelaksana utama begitu ya, menyerahkan pekerjaannya atau melakukan sub atau menyerahkan pada pihak lain, itu tidak boleh. Dan itu memang sifatnya memaksa bahwa kamu menawar mestinya juga sanggup melakukan pekerjaan begitu kan ya. Nah, tidak boleh menyerahkan pada pihak lain ya. Kemudian juga yang kedua, isinya perintah ya. Perintah ini misalkan bahwa pelaksana wajib ya membuat laporan bulanan ya, dan diserahkan kepada owner ya, setiap bulan laporan harus diberikan validasi. Itu perintah ya. Kemudian larangan atau perizinan ya, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu kalau masalah perizinan jelas bahwa kalau di dalam kontrak konstruksi itu misalkan ya mau masang yang namanya sumur aja, sumur untuk kebutuhan air kan, suplai air. Kembali lagi kalau kita di kawasan tertentu itu kadang ada yang tidak mengizinkan, harus beli dari pengelola kawasan itu. Tetapi bagaimana kalau kita misalkan mengajukan begitu ya, sekalipun memang ada larangan, tetapi ya kalau bahasa di lapangan itu, ini maaf Pak, tidak mengajari kamu berbuat yang tidak benar, tapi ya kadang-kala yang kalau tidak diizinkan ya minta maaf begitu kan, dikerjakan dulu baru minta maaf begitu ya, tapi kamu jangan lakukan seperti itu ya. Tapi prakteknya bahwa di lapangan kadang-kala ada slot negosiasi, itu yang adalah dipakai untuk menegosiasi hal-hal yang semestinya bisa dilakukan dengan benar, tapi karena ada larangan ya, biasanya karena aspek bisnis lah ya, jadi masih dimungkinkan untuk kita mengajukan perizinan begitu. Nah kemudian semua itu pasti satu tujuannya, mengatur ketertiban dalam kehidupan, mengatur ketertiban lah ya. Kalau misalkan kita tidak punya sebuah peraturan, tidak punya sebuah hukum, itu orang bisa semaunya seperti di hutan kan. Kalau misalnya lihat aja di hutan itu kan, kita seringkali mengatakan ya kalau nggak ada hukumnya akan bicara hukum alam lah, yang kuat yang menang begitu kan. Jadi tidak tertib dan tidak ada keteraturan begitu ya. Nah itu beberapa makna yang ada di dalam dua definisi ini gitu ya. Nah kemudian tadi prinsip hukum, sekarang aspek hukumnya ya. Aspek hukum itu dikatakan sebagai himpunan peraturan tertentu ya, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia begitu ya. Ini contohnya aja mengenai aspek hukum konstruksi, itu sudah pasti mengatur hukum konstruksi, enggak ada yang lain begitu ya. Yang namanya aspek hukum misalkan ya, dari sisi perencanaan misalkan ya, mungkin di dalam 20 tahun sebelum ini, sekarang ini ya, barangkali sangat sulit mempidanakan kalau perencanaan itu gagal desain. Tetapi sekarang ini bukan tidak mungkin, bisa dipidana, menjadi pidana loh. Contohnya apa? Kalau misalkan desainnya gagal bangunan, lalu membawa korban begitu, rubuh dan ada yang meninggal, itu bukan tidak mungkin akan menjadi pidana begitu, ya. Jadi rasanya di dalam konteks pun juga sekali lagi perlu sangat diperlukan juga, karena kalau tidak akan semaunya gue begitu kan. Bahkan juga kalau yang terakhir ya, ini diskusi dari kami itu. Diskusi dari kami itu kan di internal, kalau perencana Pak, bagaimana Pak kalau perencana itu salah atau misdesign, kemudian merugikan owner Pak, sampai lebih dari 10% begitu. Bukan tidak mungkin kalau kita mau, misalkan kita mau meneruskan ya, itu kan sampai ke masalah legal begitu. Tapi kembali kadang-kadang kita juga mempertimbangkan effortnya itu worth it enggak kalau kita teruskan sampai ke jalur hukum begitu ya. Kalau memang sudah sesuatu yang prinsip dasar ya memang harus dilakukan ya. Tetapi sisi lain juga jangan lupa kadang-kala di dalam kita mengklaim itu mungkin karena faktor gengsi aja ya. Coba kalau kita pernah baca kadang-kala ada orang yang menuntut
menuntut pihak lain gitu ya, menuntut sampai 100 m. Mungkin tidak ada gantinya, mungkin tidak diganti uang, tapi hanya sebuah gengsi aja, ya kan. Nah, itu contoh case ya di dalam konstruksi begitu ya. Nah, sebagai catatan bahwa mengenai advent hukum ini, kebenaran tanpa peraturan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang berperaturan begitu ya. Ya. Baik, pakai nota salah. Ya. Ya, ini silakan nanti dibaca sendirilah yang gini-gini lah ya Pak Herida. Pak pastinya ke konstruksi aja lah ya, mengaitkan dengan aspek konstruksi begitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum Pak lanjutkan lagi ke slide berikutnya begitu. Ya. Pak, mau tanya. Oke. Gimana? Ini nanti materinya di-share-kan ya? Ya, nanti Pak akan pasti bagi lewat komting lah ya. Itu. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Izin tanya Pak Lutfi, Pak. Ya, Mas Lutfi. Satu-satu ya. Oke, silakan. Untuk arbitrase itu cuma untuk penyelesaian sengketa atau yang lainnya juga bisa ya Pak untuk arbitrase? Sejauh ini yang Pak Hert pahami itu dikonstruksi lah ya, banyakkan ke arbitrase. Ya, sejauh ini yang Pak Hert pahami, karena di sana yang berbicara pun juga para ahli di bidangnya ya. Tetapi apakah terbuka untuk case yang lain, Pak Hert belum pernah menjumpai, Mas. Tapi sejauh ini banyak berhubungan dengan kasus konstruksi, ya, begitu. Itu Mas Lutfi. Tapi kalau semisal proyeknya itu dari misalnya lelangan dari LPSE itu tetap masuk arbitrase atau enggak ya Pak? Misal ada. Bisa Mas. Tadi contohnya kan proyek jalan ya Mas ya, yang tadi Pak sampaikan di awal contoh kasus ya. Itu kan proyek miliknya pemerintah Mas. Ya. Nah, tendernya pun itu juga tender melalui LPSE. EPROC kan, kalau kamu mendengar EPROC itu procurement. E-nya elektronik, PROC-nya procurement, pengadaan begitu kan. Dan memang sudah ditunjuk. Ya sebetulnya yang menjadi objek dispute itu tidak melihat atau Pak, kalau pengadaannya langsung itu boleh tidak dilanjutkan ke arbitrase kalau ada masalah, bukan. Tetapi mau nunjuk langsung, mau tender EPROC maupun tender manual lah ya, sepanjang ada dispute, sepanjang ada konflik dalam rekonstruksi ya, itu sah-sah aja sih Mas untuk sampai ke arbitrase ya. Tetapi pengalaman Pak ini yang Pak tangan ini tidak arbitrase Mas, tapi maksudnya ke pengadilan begitu ya. Pak tidak tahu dengan tepat apa alasannya sampai ke pengadilan. Tapi kalau melihat kasusnya sebetulnya yang jadi masalah adalah dianggap ada kerugian negara, maka masuknya ke pengadilan. Itu salah satu reason yang Pak tahu. Tapi kalau misalkan Mas Lutfi sebagai pelaksana utama, ya, kemudian di dalam prosesnya membangun sebuah building itu sampai gagal tanda kutip adalah misalkan tidak bisa diserah terimakan karena ada kegagalan konstruksi. Pak, di mana gagalnya? Misalkan buildingnya itu condong atau miring satu sisi begitu. Nah, itu kalau sudah gagal begitu, misalnya ownernya tidak mau terima, ya artinya tidak bisa difungsikan kan. Nah, bisa jadi Mas, itu menjadi sebuah objek untuk di arbitrase begitu. Artinya pelaksana tidak mampu ya melaksanakan sesuai dengan dokumen percataan begitu. Nah, itu masuknya bisa ke arbitrase gitu. Tapi kalau yang tadi Pak ceritakan di awal itu karena mungkin salah satunya dianggap ada kerugian negara gitu. Nah, kalau sudah sampai arbitrase, ini yang bicara dipastikan itu yang bicara baik dari sisi tenagalnya pasti juga sipil juga. Ya, tidak mungkin yang lain begitu. Tapi kalau di pengadilan butuh saksi ahli di bidangnya sih. Tapi pemutusnya
belum tentu Mas paham mengenai konstruksi sehingga harus saksi ahli ini pandai-pandai menjelaskan, dan cukup banyak beberapa case-case yang masuk ke pengadilan yang ujungnya masalahnya dianggap ada kerugian negara. Itu sih Mas Lutfi. Itu Mas. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Tadi siapa yang mau tanya? Lala, Pak. Oh ya, gimana Mbak Lala? Pak, saya mau nanya, kalau misalkan ada pembangunan gedung gitu, terus kemudian ada kecelakaan yang mengakibatkan pekerjanya tewas. Nah, itu lalu kan penyelesaian, kemudian ternyata proyek itu tuh saya kira bakal berhenti, ternyata kok malah bisa berjalan lagi gitu loh, maksudnya bisa melakukan pembangunan konstruksi lagi. Itu hukum konstruksinya bekerjanya bagaimana ya Pak ya? Nah, oke. Nah, sejauh ini ya Mbak, ada ranah itu di dalam konstruksi itu ada bagian atau ranahnya yang berhubungan satu dengan safety management. Kalau safety management itu menjadi tanggung jawabnya pelaksana Mbak. Ya, artinya sepanjang konstruksinya tidak gagal atau misalkan ada beberapa kondisi begini. Yang pertama adalah tukang meninggal akibat lalai, ya, diri sendiri ya, artinya dia lalai menggunakan APD dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua, bisa jadi meninggal karena gagal konstruksi. Misalkan Pak, akibat gelagarnya jatuh atau baloknya jatuh, lalu menjatuhi pekerja meninggal. Nah, ini ada dua yang mesti dipahami dulu prinsip dasarnya, Pak. Ini meninggalnya karena apa? Karena lalai tidak menggunakan APD, atau meninggal karena gagalnya konstruksi. Satu sisi kalau meninggalnya karena accident karena lalai, berarti mestinya menjadi tanggung jawabnya pelaksana utama lah, atau yang mengerjakan tukang kan. Kalau misalkan yang meninggal adalah dari pihak pelaksana, ya ini tanggung jawabnya sepenuhnya dari pelaksana ini begitu. Artinya ada yang tidak bekerja di dalam safety manajemennya. Kalau dilacak kembali, kita mesti cek, kamu pelaksana tiap hari ada nggak safety morning begitu? Berapa kali seminggu? Ada nggak toolbox meeting gitu? Ada nggak audit K3? Nah, kalau sudah begitu berarti kan sebetulnya hanya hukumnya yang bermain adalah antara pekerja dengan kontraktornya, Mbak. Ya. Tetapi kalau misalkan meninggal akibat kegagalan konstruksi tadi karena ada bal yang jatuh, nah ini Mbak yang menjadi ranahnya, di situ akan bermain namanya aspek hukum konstruksi, Pak. Mengapa? Satu, gagalnya konstruksi itu belum tentu juga semata-mata salah pelaksana, belum tentu. Bisa jadi ya perencana sudah benar desain, tetapi barangkali metode kerja yang mungkin belum tersampaikan juga bisa. Nah, poin yang kedua ini Pak, yang meninggal akibat karena konstruksi inilah yang sebenarnya aspek hukum konstruksi ini yang bermain di sini. Artinya ada kontribusi dari perencana, dari pelaksana. Nah, setelah begini ya pasti kita akan berhubungan dengan ya tidak hanya pelaksana diundang, tapi juga perencana juga, bahkan juga bukan tak mungkin yang pengawas diundang itu, gitu. Ya barangkali contoh yang real lah, yang mungkin Pak sempat sampaikan di minggu ini begitu ya. Dulu di Jakarta itu ada building bank itu kan, ya belum bisa diserah terima ketika udah selesai, tapi ternyata kalau bahasa Jawanya itu satu sisi building mantuk ke sebelah, masuk ke dalam begitu, jadi condong sebelah kiri begitu kan tidak bisa difungsikan. Tetapi ketika dilacak ke belakang itu ada indikasi ada satu bagian, yaitu perbaikan tanah itu tidak dilakukan dengan baik oleh pelaksana begitu kan. Nah, tapi pada endingnya sih cukup panjang itu hampir cukup lama itu, bertahun-tahun ya, sekitar saya ingat sampai 2-3 tahun baru bisa putus itu masalah seperti itu.
tapi di pengadilan, tidak di arbitrase begitu ya. Ya, seperti ini hari gitu, sedikit Pak kembali ke contoh yang tadi Pak sampaikan di awal tadi bahwa kasus untuk jalan di Papua itu sampai ini belum putus itu, karena kasasi kan sudah diputuskan di pengadilan sudah, tapi dari sisi yang bersangkutan ingin mengajukan kasasi begitu kan. Nah, kasasi ini menunggunya saya tanya karena Pak juga tidak nekun di bidang itu ya. Memang kalau mengajukan kasasi bisa putus berapa lama? Bisa setahun Pak, baru bisa putus begitu. Nah, kalau dari situ ranahnya sudah pasti pure Pak, aspek hukum Pak di pengadilan itu Pak, bukan lagi hukum konstruksi. Tapi kalau kamu ke arbitrase ya yang berperan itu adalah aspek hukum konstruksinya begitu. Mengapa? Karena di situ sudah bicara mengenai hal sangat-sangat teknis sekali begitu dalam konteks di persidangan begitu ya. Tapi terlepas dari itu Mbak Lala, bahwa menjadi saksi itu mesti hati-hati begitu ya. Jadi pengalaman Pak juga rasa-rasanya waktu itu loh ya, jadi saksi sama pengacara itu lebih banyak pengacaranya Mbak gajinya. Jadi ya itu intermezzo ya. Besok mau sidang itu seperti besok pagi mau sidang di pengadilan Pak sebagai saksi ahli itu, hari ini belajar seperti orang mau sidang tugas akhir Mbak, membuka semua kajian yang sudah Pak buat, buka peraturannya, kemudian baca kondisi yang ada di lapangan. Ini menggabungkan 3 aspek ini. Nah, saya bilang, wah Pak, ini seumur-umur baru 1 kali nih Pak menjadi saksi ahli di konstruksi ya. Belajarnya 1 hari dari pagi sampai sore, sidangnya hanya 2 jam selesai begitu kan ya. Bisa bilang bagaimanapun lah ya, manusia juga punya mikir-mikir juga. Sejak itu udah supaya tidak mau lagi lah saksi ahli lah itu. Jadi begitu Mbak, kasusnya adalah kembali Pak simpulkan bahwa aspek hukum konstruksi itu ada sebuah kasus bisa dilihat, satu internal dari contohnya adalah antara pekerja dengan kontraktornya yang mempekerjakan dia, atau yang kedua adalah memang menjadi korban akibat kegagalan dari konstruksinya. Nah, kalau yang kedua ini yang akan bermain adalah aspek hukum konstruksinya. Begitu Mbak Lala. Iya Pak, terima kasih Pak Hermawan. Responnya. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Pak contohkan ya sedikit. Ya, silakan Aldian. Silakan Aldian kalau bertanya. Aldian mau bertanya? Kalau misalkan itu kan kalau K3 itu kan dari pelaksana Pak, kalau tanggung jawab di proyek itu kan dari pelaksana. Mungkin enggak Pak kalau misalkan dari owner tuh menyewa K3 atau itu dari owner ya, untuk mengawasi pelaksana. Sub ya, artinya sebentar, posisinya melakukan sub K3 pada pihak lain atau melakukan pengawasan terhadap K3 yang ada di pelaksana? Ya, untuk disubkan Pak. Jadi untuk mengawasi pelaksana. Jadi ada lembaga independen sendiri Pak. Ya, sejauh ini kan begini kondisi yang ada ya. Kita belajar dari yang ada. Jadi kalau khusus Pak belum pernah menjumpai. Artinya menyewa sebutlah semacam pengawas yang K3 tidak ada. Tapi ya kembali bahwa fungsi-fungsi ini kan bisa melekat di MK ya, Aldian ya. Nah, kadang kalau ini contoh saja Pak, ini sharing saja ya. Bukan tidak mungkin ya, MK itu punya kewenangan begini. Kalau sampai saya menjumpai ada pekerja yang tidak menggunakan APD selama bekerja, 1 kali peringatan, ya, 2 kali teguran, 3 denda. Dipotong gaji tukang dipotong. Ya. Pertanyaan Pak, kalau dipotong begitu didenda itu uangnya ke siapa? Ya bakal kembali ke owner. Gitu. Ya. Pak masih kan waktu di Ubud di Bali ada saat di pembangunan rumah sakit jiwa di Ubud ya.
Itu salah satu kontraktor yang cukup menurut saya cukup baik lah. Jadi pengawasnya dari pelaksana ini punya peraturan begini, kalau pekerja itu tidak menggunakan APD selama di site, selama jam kerja loh ya, tapi bukan jam istirahat, jam kerja tidak menggunakan APD dengan baik, artinya helm dilepas, harness juga barangkali tidak digunakan, itu tiap hari dipotong 50.000 ya, karena cukup rentan konstruksinya sehingga perlu dilakukan denda seperti setiap hari 50.000. Nah, tukang kalau kamu potong 50.000 per hari, seminggu dia dipotong seminggu, itu bisa pulang udah gajian itu tukangnya itu kan 300.000 berarti. Nah, itu bisa terasa begitu. Nah, kadang-kadang tadi aspek konten atau syarat dari hukum itu memaksa seperti itu fungsinya supaya teratur begitu. Ya, harus dipaksa begitu. Dipaksa menjadi kebiasaan. Ya, ketika tidak pernah dipaksa, itu tidak akan ada effort untuk menjadi lebih baik lagi. Itu sulit. Ya, levelnya bukan di situ. Ya, apalagi ya sekali lagi bahwa hukum itu ada unsur memaksa begitu supaya teratur. Kalau enggak bisa begitu. Ya, kamu barangkali mulai dari sehari-hari yang kamu barangkali di lapangan, barangkali mungkin totalnya ada 1% lah ya yang kadang-kala helm itu tidak digunakan semestinya begitu. Baru akan dipakai kalau ada sebuah paksaan kan. Nggak pakai, saya potong nih gaji kamu. Ya, tapi tidak serta-merta sekaligus, tapi pasti ada sebuah proses dari mulai peringatan, teguran, baru tindakan dari peringatan dan teguran seperti itu. Gitu Aldian. Bisa dipahami Aldian? Bisa Pak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk responnya. Ya. Yang lain ada pertanyaan dulu? Pak, mau tanya Pak. Ya, oke. Pak, apa saja yang membuat seseorang kontraktor bisa memenangkan pelelangan? Terima kasih. Ya. Nah, kalau kamu bicara mengenai Pak, bagaimana bisa, sebenarnya begini, saya perlu revisi dulu. Istilah sekarang itu bukan lelang, tapi tender. Anda boleh buka di peraturan yang 2020, itu istilahnya tender, bukan lagi lelang begitu. Ya, Pak. Kalau bagaimana bisa menang itu sebetulnya ya, Pak cerita fakta saja. Jadi satu itu ada namanya kan prakualifikasi, Mas. Jadi prakualifikasi itu bicara mengenai kelengkapan administrasi. Contohnya apa? Aspek legalitas. PT ini kapan berdirinya? Lalu buktinya apa? Buktinya adalah akte notaris, ada enggak? Lalu kemudian berapa jumlah SDM-nya? Ya misalkan ya, Pak kami SDM-nya ini 1 PM. Ini Pak ijazahnya, ini KTP-nya, ini NPWP-nya, ini CV pengalamannya. Lalu SM-nya ada 2 Pak. Ini ijazahnya, ini CV-nya, ini KTP dan seterusnya begitu. Lalu yang ketiga apa? Pengalaman pekerjaan. Ya, pengalaman pekerjaan itu bukan hanya masalah soal pengalamannya sudah banyak pekerjaan di 100 project begitu. Tapi juga kita mesti bicara lagi 100 itu berapa tuh nilainya? Ya, jangan-jangan banyak proyeknya 100 proyek tapi nilainya maaf mungkin 1M, 1,5M, paling kencang mungkin 2M. Nah, itu juga jadi pertimbangan juga begitu kan. Nilai itu kan mencerminkan kompleksitas sebetulnya. Setelah itu apa? Ada lagi yang namanya SBU, sub bidang usaha. Jadi kontraktor itu punya sub spesialisan. SBU itu bicara mengenai kompetensinya dia. Gedung, jalan raya, jembatan, irigasi, ya, atau subway. Nah, itu SBU itu dicek juga legalitasnya dari LPJK, ya. Lalu yang terakhir katakan juga pajak begitu. Pajak kan ketahuan kan sebetulnya dia ini tertib pajaknya enggak. Selain tertib kan pasti juga bisa dilihat nilainya. Oh ya. Nah, kadang-kadang kalau yang di swasta ya Pak pernah coba untuk terapan itu selain dari pajak ya juga cash flow-nya. Jangan-jangan dia pajak tertib tapi cash flow-nya kacau begitu kan juga bisa seperti itu. Kadang-kadang ya itu menjadi sebuah yang aspek terakhirnya kadang-kadang jadi
sebenarnya menjadi dilematis karena bagi owner pengen safety. Kalau misalnya si Asia Tunjuk itu kira-kira mampu nggak ya dengan nilai misalkan ownernya punya project itu sebesar 200 miliar, tapi mampu nggak kecukupannya dia atau gimana cash flow-nya. Nah kadang-kadang untuk pembudahan itu kadang-kadang dibantu dengan namanya surat jaminan ya, tapi nanti ketika sudah lolos tahap berikutnya begitu. Tapi di awal seperti itu, prakualifikasi dulu. Ini bicara admin ya, berikutnya baru kualifikasi mas, teknisnya mas. Ya, nah Pak, kalau teknis sudah pasti terukur lah ya, nilai rupiah dan seterusnya. Tapi juga ada satu faktor, kamu tanya Pak, apakah yang termurah itu pasti menang Pak? Kembali lagi mas, hati-hati bahwa harga itu kalau di swasta loh ya mas ya, kadang kalau PLN memberikan sebuah usulan ya belum tentu harga murah itu yang ditunjuk, tapi sebetulnya ada penimbangan satu, harga yang sebenarnya bukan harga murah tapi lah yang optimal. Kedua itu ya opsinya best value, jadi ketika uang yang kamu keluarkan nanti itu kamu dapat apa value-nya begitu. Nah kalau sudah adminnya sudah oke, di prakualifikasi sudah oke, kualifikasi, lalu kemudian akan negosiasi kan, dan negosiasi ini sudah bicara mengenai price dan kemampuan begitu. Nah sudah begitu itu yang diputuskan yang menang begitu. Tapi kalau lebih lanjut lagi itu yang menang apa sebetulnya ya di tahap perannya pun sudah bisa terlihat lah ya. Artinya kadang-kala bobotnya gini mas, kalau kita belajar di pengadaan di pemerintah ya, itu ada yang namanya sistem merit mas. Sistem merit itu adalah adminnya 60%, tapi teknisnya 40%. Jadi awal ini kalau sudah benar lengkap dan sebagainya itu mas tak berikutnya kan, tapi yang dinilai yang kelengkapan administrasinya. Ya misalnya tadi yang sampaikan Aldian mengenai safety K3-nya, ya dia selama bekerja itu pernah nggak ada korban. Itu jadi penting juga, jadi penilaian juga sebetulnya begitu. Meskipun kadang-kala ya saya yakin itu mungkin sangat sudah didapatkan ya, tetapi kita bisa tracing kan, pelaksanaan ini pernah nggak mbak korban begitu ya. Lalu kelengkapan dokumen, caranya membuat report dan sebagainya itu dibobot mas begitu. Dibobot, baru dikasih 60%, nanti berikutnya teknisnya harga dan sebagainya itu 40%. Lalu dibuat ranking mas. Nah di ranking, nanti kan kita bisa mendapatkan poin-poin dari setiap yang menawarkan. Nah kita tentukan mana poin yang tertinggi. Jadi tentunya berangkat dari itu mas, pakai sistem apa yang mau dipakai untuk menilai pelaksana, kemudian pentahapannya, kemudian setelah itu kita evaluasi. Tapi sedikit note bahwa sebetulnya kalau kita tadi ditanyakan itu malah tender, justru Pak juga belajar juga, baru selesai belajar begitu pengadaannya. Tender itu merupakan salah satu dari namanya pengadaan mas. Tender itu bukan segala-galanya gitu. Jadi Pak, apakah di dalam hukum konstruksi itu tender menjadi yang paling penting? Tidak, karena ada tahapan yang lain-lain bagi sebelumnya. Ada setidaknya ada 6 tahapan sebelumnya dari sisi owner begitu. Tapi kita yang selama ini yang kita katakan bahwa tender itu sebagai peak-nya, ternyata bukan sih. Itu sebagai bagian salah satu tahapan saja di dalam yang namanya pengadaan jasa penyedia pengadaan jasa penyedia konstruksi. Ya, jadi tender itu bukan sebagai salah satu backbone, tetapi tahapan sebelumnya itu ada. Bagaimana cara membuat paket pekerjaan. Ya, kemudian maksudnya begini, apakah satu building itu akan satu paket pekerjaan kamu selesaikan atau kamu tawarkan, atau mau dibagi-bagi. Ada pekerjaan plumbing, ada ME dan sendiri, itu bagian sebelum tender. Nah, membuat paket itu bagian tahapan mas dari tender. Jadi ketika sudah tender, pasti sudah tahu paket-paketnya, kemudian baru kita melakukan yang namanya tender. Itu adalah tahapan yang tender itu kalau tidak salah tahapan yang ke-6 dari tahapan total pengadaan jasa konstruksi begitu. Begitu mas. Bisa kasih bisa pak ya, terima kasih pak. Terima kasih mas untuk ini mas Agus ya. Iya pak. Ya baik. Oke, satu lagi ada pertanyaan dulu. Ada yang mau tanya dulu?
Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, ini siapa? Saya Kevin, Pak. Oh ya, Kevin Marvin. Misalkan ya, Pak ya, kita membangun sebuah jembatan. Itu perencanaannya itu sudah betul, maksudnya dari tahap perhitungannya itu sudah betul. Lalu untuk metode pelaksanaannya pun mungkin kita bisa bilang boleh lah ya, betul lah ya. Tetapi terkadang ketika kita membuat jembatan itu kan ada yang namanya batasan untuk beban transportasi kan, Pak. Terkadang ada batasan untuk beban transportasi. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak yang melakukan tindakan pungli istilahnya, atau transportasi itu melebihi beban sehingga adanya pungli, sehingga jembatan tersebut tuh bisa dilewati oleh transportasi yang bebannya melebihi oleh standarnya itu, Pak. Nah itu kalau misalkan sampai jembatannya itu roboh ataupun rusak ataupun roboh lah anggapannya, itu bagaimana ya Pak, secara hukumnya itu bagaimana ya Pak, kalau boleh saya tahu? Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, barangkali Pak compare ya sebuah Kevin ya. Gini Vin, memang tidak bisa dipungkiri Vin, kadang-kala itu owner bisa melakukan dalam satu sisi ya, saya tidak akan bicara mengenai pungli, tapi dalam satu sisi owner itu bisa melakukan malfungsi begitu ya. Sebagian lagi gini Vin, ini contoh saja ya sebagai komparasi. Kalau kita mendesain gedung ya, misalkan sebutlah 6 lantai. Ya, lantai pertama memang fungsinya adalah digunakan untuk aktivitas misalkan sekolah begitu ya. Kalau kita bicara beban untuk sekolah, ya itu kita baca di dalam beban tanah itu kan mungkin kurang lebih sekitar, kalau tidak salah, 240 kg meter persegi ya untuk beban hidupnya, nggak salah begitu ya. Nanti direvisi kalau salah begitu. Nah, setiap lantai itu pasti juga ada beban matinya. Ya. Nah, pada saat desain pertama, pada saat desain itu tidak, misalkan ya, lantai pertama untuk aktivitas ruang kelas, lantai 2 itu masih ruang kelas juga, tetapi masih ada beberapa beban ada beban mebler begitulah ya. Lantai 3 sama juga, tidak pernah men-state bahwa nantinya akan ada brankas peti seberat 10 ton misalkan ya. Nah, pada saat serah terima dan berfungsi sejalan mungkin 2-3 tahun, lalu menambahkan beban, ada satu lantai yang diisi dengan brankas peti. Akibatnya itu bisa jadi baloknya mungkin bisa jadi satu strukturnya mengalami kerusakan, bisa begitu kan. Nah kalau sudah begitu bagaimana Pak? Itu di mana aspek konstruksinya begitu kan. Jadi kalau menurut Pak R ya, sisi Pak R yang pernah ya sedikitnya pernah diminta juga untuk mengaudit ya. Jadi case-nya hampir sama Kevin, nantinya belum dipakai gedung 3 lantai, belum sampai 2 tahun ya, tapi ada satu balok itu yang retak, dan ternyata tak struktur loh. Jadi retak geser, sepanjang balok itu retaknya tak geser semua begitu. Nah, tapi ketika Pak lacak gambarnya dan Pak lakukan loading test begitu ya, ternyata juga ada salah fungsi, malfungsi yang mestinya itu dipakai untuk hanya ruang tidur, dialihfungsikan untuk perpustakaan. Nah udah gitu ya, bukannya salahnya si perencana, juga bukan salahnya pelaksana begitu, tetapi di owner begitu. Nah kembali harus dipakai, bagaimana kalau desain jembatannya sudah memang dipakai untuk hanya untuk misalkan kelas jalan kabupaten ya, tapi bebannya nasional. Nah kembali justifikasinya itu memang tidak serta-merta owner karena pungli, belum tentu juga. Ada tahapan yang namanya forensik, kalau saya boleh menyebutnya itu sebagai forensik engineering begitu kan. Nah ini yang yang menjadi jawaban atau untuk menjustifikasi itu tahapannya dilakukan Vin. Ya tidak selalu Vin, belum tentu juga loh, atau belum tentu juga malfungsi itu karena pungli ya, bisa jadi ya. Tapi gimana pembuktiannya, terbaliknya ya, apakah
yang namanya pengulitan ya, boleh bilang agak sulit dibuktikan ya Vin ya, karena itu barang-barang yang artinya memang ya at the time ya, at cost begitu kalau boleh mengatakan ya saat itu terjadi, tapi gimana pembuktiannya? Artinya perlu sebuah pembuktian terbalik Vin. Tapi kalau Pak Gedung Pak bisa jawab dengan baik Vin. Tapi kalau masalah yang sudah menyangkut masalah seperti sosial seperti itu kan perilaku, Pak tidak maksimal untuk memberikan sebuah tidak memberikan sebuah respon. Salah siapa Pak? Belum tentu salah siapa sih. Tapi tahapan itu kan kita melakukan assessment, ya paling tepat itu assessment. Ya artinya forensik. Kalau kita kalau korban manusia ada pembunuhan, bicaranya kan forensik kan, investigasi. Tapi di building sama juga. Ada satu bidang ilmu namanya forensic engineering. Ya, Anda bisa buka di dalam webnya ASC itu ada beberapa paper yang menyangkut bagaimana menjustifikasi sebuah kerusakan gagalnya konstruksi begitu. Ya, begitu Vin. Baik Pak, terima kasih Vin Pak. diskusinya baik ya. Oke. Ada lagi? Ya. Ya. Oh, kalau belum ada barangkali untuk kuliah perdana Pak cukup sampai di sini dulu ya. Nanti ketemu lagi di hari Kamis ya mendatang ya. Jam 11:30 ya Nadian ya, bukan 1:30 kan? Halo Aldian. Aldian bisa dengar Pak Hel? Ya baik. Kalau memang belum ada pertanyaan, Pak Hel kami terima kasih sudah mengikuti kuliah di siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya di jam 11:30 siang. Sampai ketemu lagi dan salam sehat semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak.